Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Ismalia, semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Dalam video ini kita akan membahas tentang definisi dan operasi pada bilangan kompleks. Baik, yang pertama kita masuk pada definisi bilangan kompleks. Menurut definisi, bilangan kompleks adalah suatu besaran yang dapat ditulis dalam bentuk X ditambah Y dari bilangan real X dan Y dengan I sama dengan akar negatif 1 atau ditulis sebagai pasangan berurutan Z sama dengan X, Y. Jadi, bilangan kompleks adalah suatu besaran yang dapat ditulis dalam bentuk X ditambah Y. Maka dapat kita tuliskan bahwa Z sama dengan X ditambah Y. Dengan X-nya ini merupakan bilangan real, kemudian untuk I-nya ini merupakan simbol dari bilangan imajiner. Nah, apabila terdapat simbol I, maka ini merupakan bilangan imajiner yang melambangkan akar negatif 1. Maka I sama dengan I ini adalah akar negatif 1. Dan Y-nya ini merupakan bilangan real. Kemudian, bagaimana sih bentuk dari bilangan kompleks itu? Nah, bentuk dari bilangan kompleks itu seperti tadi, yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Maka Z sama dengan masukkan X-nya, yaitu bilangan real. Ambil aja salah satu bilangan real. Nah, di sini kita ambil aja, terserah ya. Di sini kita ambil bilangan realnya itu 3. Kemudian ditambah I. I-nya ini tetap, yaitu melambangkan atau menyimbolkan bilangan imajiner. Kemudian masukkan Y-nya, bilangan real, yaitu kita ambil 2. Nah, biasanya dalam matematika variabel itu berada di belakang konstanta. Nah, misalnya 2X, X-nya di belakang kan, 2Y, Y-nya di belakang. Sama dengan ini, yaitu I2 itu jadi 2I. Oke, kita buat, kita ubah jadi Z sama dengan 3 ditambah 2I. Kemudian bilangan kompleks itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian real atau real Z dan bagian imajiner. Nah, bagian real itu yang mana? Bilangan kompleks itu kan Z sama dengan X ditambah Y. Nah, X-nya ini merupakan bagian real atau real Z-nya. Ya, kemudian Y-nya ini merupakan bagian imajiner Z. I-nya tidak termasuk. Nah, jadi dari Z sama dengan 3 tambah 2 itu yang mana bagian realnya? Yaitu 3. Kemudian untuk bagian imajinernya itu adalah 2. I-nya enggak ya. Sebagai contoh, Z sama dengan 3I dikurang 5. Berapa X dan Y-nya? Jadi Z, bilangan kompleks kan Z sama dengan X ditambah Y. Nah, dari Z sama dengan 3I dikurang 5 ini, mana yang termasuk ke dalam bagian real dan bagian imajinernya? Nah, yang termasuk dalam bagian realnya itu adalah min 5 yang tidak ada I-nya. Kemudian bagian imajinernya 3I. Jadi sudah dapat ditentukan bahwa real Z-nya atau X-nya itu sama dengan min 5, kemudian imajiner Z-nya atau Y-nya itu adalah 3. Setelah mengenal apa itu bilangan kompleks, selanjutnya kita masuk ke operasi pada bilangan kompleks. Nah, operasi pertama yang akan kita bahas adalah operasi Unner. Operasi Unner ini adalah operasi yang berlaku pada satu bilangan kompleks. Jadi, operasi ini bukan dari 2 bilangan kompleks, melainkan dari satu bilangan kompleks. Operasi Unner yang pertama yaitu negatif atau lawan
penjumlahan. Nah, operasi ini terjadi apabila ada bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, maka negatifnya adalah negatif dari Z, dan negatif Z adalah negatif dari min X ditambah Y, sehingga hasilnya adalah min X min Y. Contoh, misal ada bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 5i, maka negatifnya adalah min Z sama dengan min 3 min 5i. Selanjutnya, yang kedua adalah sifat kawan atau konjugat. Sifat kawan atau konjugat biasanya dilambangkan dengan tanda bar di atas Z. Kita dapat membacanya Z konjugat. Jadi, apabila ada bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, maka konjugatnya adalah X min Y. Bagian real tetap dan bagian imajinernya berubah tanda dari positif menjadi negatif. Jika Z sama dengan X min Y, maka Z konjugatnya adalah Z sama dengan X ditambah Y. Contoh, bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 5i, maka Z konjugatnya adalah 3 min 5i. Bagian realnya tetap dan bagian imajinernya berubah tanda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kebalikan atau lawan perkalian. Apabila ada bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, maka kebalikannya adalah 1 per Z, atau dapat ditulis dengan Z inverse. Nah, Z sama dengan X ditambah Y, maka 1 per Z sama dengan 1 per X ditambah Y. 1 per X ditambah Y ini merupakan pecahan. Dengan I ini merupakan satunya ini pembilang, dan X ditambah Y-nya ini adalah penyebut. Nah, penyebut tidak boleh ada akarnya, harus dirasionalkan. Sedangkan X ditambah Y ini ada akarnya. Di mana akarnya? Akarnya itu ada di I. Karena kita harus mengingat bahwa I ini menyimbolkan atau melambangkan akar negatif 1. Sehingga akar negatif ini harus hilang, yaitu dengan cara dirasionalkan, sehingga harus dikali dengan konjugatnya. Nah, X ditambah Y ini konjugatnya adalah X min Y. Selanjutnya tinggal dikalikan 1 dikali X dikurang Y, kemudian X ditambah Y dikali X min Y, sehingga didapatkan hasilnya yaitu X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian setelah mengenal operasi uner, sekarang kita lanjut ke operasi biner. Operasi biner ini adalah operasi yang melibatkan dua bilangan kompleks. Ada 4 operasi biner. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan, misalkan ada dua bilangan kompleks. Z1-nya yaitu X1 tambah Y1, dan Z2-nya adalah X2 tambah Y2. Nah, ketika ditambahkan, maka kita harus mengelompokkan bilangan real dengan bilangan real, dan imajiner dengan imajinernya. X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2, maka dikelompokkan menjadi bilangan real dengan bilangan real, yaitu X1 tambah X2, dan bilangan imajinernya dengan imajiner, yaitu menjadi Y1 tambah Y2. Nah, yang kedua, operasi pengurangan. Operasi pengurangan ini sama dengan operasi penjumlahan. Jadi kita harus mengelompokkan bilangan real dengan bilangan real. Kemudian imajiner dengan imajiner. Lalu dikurangkan. Bilangan real dikurangkan dengan bilangan real,
Begitu juga dengan bilangan imajiner yang dikurangkan dengan bilangan imajiner juga. Nah, Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 tambah Y1 dikurang X2 tambah Y2 dikelompokkan menjadi X1 ditambah X2 dikurang Y1 ditambah Y2. Selanjutnya yang ketiga yaitu operasi perkalian pada bilangan kompleks. Perkalian bilangan kompleks tinggal kita kalikan seperti aljabar biasa, yaitu Z1 Z2 sama dengan X1 tambah Y1, X2 ditambah Y2. Nah, dikalikan X1 dikali X2 jadi X1 X2, X1 dikali Y2 menjadi min Y1 Y2. Kenapa negatif? Jadi I dikali I menjadi I kuadrat, sedangkan I adalah akar negatif 1, sehingga I kuadrat menjadi negatif 1, akarnya hilang. Nah, kemudian Y1 dikali X2 yaitu X1 Y2, kemudian Y1 dikali Y2 menjadi Y1 X2. Nah, jadi diperoleh hasil perkaliannya seperti ini. Nah, oke, lanjut. Yang terakhir yaitu operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini Z1 per Z2 sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Y1 X2 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.